Sobat Sehat, selamat datang di podcast Ruang Tengah. Hari ini kita bakal ngobrol santai bareng ASN muda dari Kementerian Kesehatan. Kita bakal bahas apa sih? Kita akan membahas tentang Smart ASN for Smart Governance yang pastinya bakal kerasa banget manfaatnya di layanan kesehatan. Dan di sini kita udah kedatangan narasumber keren kita nih dari Kemenkes. Yang pertama ada Pak Dian. Halo Pak Dian dari ASN Kemenkes. Keren banget. Ada Mbak Ani juga sebagai manajemen ASN Kemenkes. Halo Mbak Ani. Halo. Oke, ada juga Mbak Widira, praktisi lapangan di rumah sakit ya. Wow, keren banget Mbak Widya. Lalu ada Mbak Anissa. Mbak Anissa mewakili dari Suara Publik ya, atau dari sudut pandang pasien. Oke, kita kan di sini bakal bahas tentang Smart ASN. Nah, kalau bahas pelayanan kesehatan, kadang tuh stigma masyarakat masih ribet gitu ya Pak Dian ya. Tenang aja, karena ini bukan rapat, maka suasananya harus kita bikin santai ya. Kita ngobrol apa adanya dari pengalaman yang sebenarnya udah kita rasain masing-masing di lapangan kan ya. Kita mulai dari mana nih? Dari Mbak Widi kali ya. Oke, dari saya aja ya. Jadi saya kasih contoh nih tentang pendaftaran pasien. Kan sekarang sudah online nih. Datang, tinggal verifikasi, tidak perlu ngantri lagi. Kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Itu karena transformasi digital dan kemampuan literasi digital yang meningkat, serta penempatan SDM juga sudah sesuai kompetensi. Ini contoh sistem merit yang berjalan dengan baik, jadi bukan asal tunjuk. Oh, hal ini terjadi juga di puskesmas loh nggak ya? Saya lihat itu kalau di puskesmas alur pelayanannya juga sudah dipajang dengan jelas. Urutan juga sudah dibuat dengan jelas dari loket sampai farmasi. Dari pasien datang sampai pasien pulang. Iya, benar sekali Kak Dian. Jadi kalau di lapangan itu pasien jadi nggak bingung. Petugas juga enak memberikan pelayanannya. Itulah contoh profesionalisme ASN, layanan kesehatan itu soal kerjasama dan empati. Ada contoh lain, kalau tadi kan di satu instansi, gimana kalau berbeda instansi nih? Apakah sekarang sudah ada perubahan yang menarik terkait digitalisasi layanan? Gimana menurut Mbak Ani? Tentu ada dong, integrasi data layanan, misalnya pasien rujukan. Kalau dulu kita mesti telepon, ngejelasin, terus telepon lagi. Tapi kalau sekarang udah pakai aplikasi, sehingga datanya sudah terbaca di RS rujukan. Gitu. Kalau menurut Mbak Widira yang bertugas di lapangan nih, apakah integrasi dari data layanan itu membantu? Ya, sangat membantu sekali ya. Karena petugas triase juga nggak perlu tanya ulang ke pasiennya, sehingga pasien lebih nyaman dan cepat mendapatkan pelayanan. Tadi kita bahas tentang manajemen ASN ya. Kalau dari sisi Smart ASN-nya sendiri, ada yang bisa berkomentar di sini? Jadi kan dari 8 profil Smart ASN kan ada poin networking kan, jadi atau jejaring luas. Nah, di mana poin kolaborasi juga penting, seperti dokter, perawat, administrasi, tim IT, di mana mereka harus diskusi bareng-bareng nih untuk menyusun alur layanan digital. Hasilnya seperti SIM RS, di mana kita bisa berkomunikasi, melakukan pencatatan dan pelaporan kondisi pasien lewat media tersebut. Nah, ini Smart ASN itu kolaboratif, bukan kerja sendiri-sendiri. Wih, keren. Oke, jadi kalau kita bisa tarik benang merahnya nih, kata kunci keberhasilannya apa? Tingkat keberhasilannya ada 3 kunci keberhasilan. Yang pertama itu ASN ditempatkan sesuai kompetensi. Yang kedua, budaya kerja profesional dan melayani. Yang ketiga, digitalisasi yang benar-benar dipakai. Oke, jadi gimana kita harus memperluas dan menularkannya ke unit kerja lain ya, Mbak Widira? Kita bisa melakukan sharing knowledge atau magang singkat antar unit juga, dan tentunya dukungan pimpinan juga perlu ya.
Oke, kalau sebelumnya kita bahas tentang hal-hal yang baik, mungkin kita lupakan sejenak. Coba kita lihat bagaimana dengan yang sebaliknya. Masih ada nggak sih hal-hal yang buruk atau yang belum optimal yang masih kita temuin di lapangan sekarang? Dari sisi saya sebagai pasien sih, waktu mau kontrol atau berobat ke rumah sakit itu, kadang kita sebelumnya sudah registrasi online tuh sebelumnya, tapi pas datang beda kenyataannya. Kita juga harus disuruh ngisi formulir manual di rumah sakit tersebut. Iya ya, berarti sistemnya yang belum saling terhubung satu sama lain dong. Iya, ini contoh digitalisasi tanpa integrasi. Kurangnya kesadaran akan pentingnya integrasi, kurangnya pengawasan, dan kurangnya pelatihan. Ada juga nih, misalkan meluncurkan aplikasi baru, tapi malah petugasnya sendiri yang bingung cara pakainya. Itu gimana? Itu tuh karena pelatihannya yang minim ya kayaknya. Ini dampak dari gagal menerapkan Smart ASN. Aplikasi baru seharusnya kita bikin ngerti dulu nih SDM-nya, baru diluncurkan aplikasinya, biar nanti tidak mengganggu saat pelayanan. Bagaimana pendapatnya kalau gini? Inovasi layanan yang hanya semangat pas ada lombanya aja. Misal ada lomba mutu antar unit saja. Ada kan yang kayak gitu-gitu? Pasti ada sih, pasti selesai lomba peraturannya itu balik lagi ke yang semula-semula. Iya, itulah contoh kalau inovasi tidak masuk sistem kerja, cuma proyek. Kenapa ya bisa terjadi kayak gitu ya? Hal itu bisa terjadi karena sistem merit belum konsisten, beban kerja tinggi tapi kapasitas SDM belum ditingkatkan, ego antar unit, sama takut untuk berubah. Kira-kira Mbak bisa dicegah nggak ya kayak gitu ya? Tentu bisa ya. Yang pertama itu penempatan ASN berbasis kompetensi, terus tuh pelatihan yang berkelanjutan. Selanjutnya integrasi di sistem Kemenkes. Terus bisa juga inovasi, bisa tuh masuk ke SKP sebenarnya. Jadi bukan sekadar untuk diperlombakan saja. Kalau dari Mbak Ani, sebagai yang kita anggap yang paling kompeten di sini, bagaimana sih cara kita menghindari hal-hal yang telah kita bahas sebelumnya agar nggak terjadi lagi di masa depan? Tolong komentarnya, Mbak Ani. Oke, mulai dari yang sederhana, fokus ke pasien, libatkan lintas profesi, dan evaluasi rutin. Oke, kita udah masuk di sesi terakhir. Bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya smart governance di Kemenkes itu bukan soal aplikasi yang paling canggih, tapi soal ASN yang tepat, kerja profesional, dan mau berkolaborasi. Kalau ASN-nya smart, layanan kesehatan juga ikut sehat. Dan pasien pasti merasakan dampaknya. Oke, keren banget teman-teman hari ini. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman, Pak Dian, Bu Widira, Mbak Anissa, Mbak Ani udah ngobrol santai, menyempatkan waktu yang paling sibuk sekali ya menjadi ASN Kemenkes. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya dari Ruang Tengah. Oke, baik teman-teman, kita tutup acara kita di sore hari ini dengan slogan ASN. Coba saya mendengar, ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Bye. Bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll